Oke, mulai ya. Selawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para jamaah yang mulia, alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini masih di bulan Syawal, masih dalam suasana bulan hari raya Idul Fitri, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita setelah cukup lama libur, sebulan lebih. Alhamdulillah, semoga terus kompak, tetap istiqomah memakmurkan Masjid Nurul Ihsan ini. Salawat dan salam kiranya senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Di pertemuan perdana ini tentu kita saling memaafkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kullu am wa antum bi khair.
Ini beberapa ucapan yang biasa dilontarkan, diucapkan ketika kita berlebaran. Para sahabat Nabi dulu kalau lebaran yang diucap taqabbalallah, itu doa. Cuma tu budak mesti lebaran tiap hari ucap itu. Sudah sembahyang, nak salaman taqabbalallah, ya kan? Sudah tadarusan, ngaji, nak dilanjut ada yang lain taqabbalallah. Itu bagus. Ya, itu bermakna doa semoga Allah menerima ibadah kita. Karena kita ni tak yakin ibadah kita ni diterima apa tidak, maka masih nak berdoa. Sudah salat masih nak istighfar, tak yakin. Tak yakin bukan mana, karena memang kita sadar kekurangan ibadah gitu tuh. Maka pasca berlebaran, Idul Fitri, pasca puasa, ya, setiap selesai ibadah, sikap yang harus kita miliki adalah, kata Imam Al-Ghazali, ayyakuna qalbuhu mu'allaqan muttariban bainal khauf war raja, harap-harap cemas. Makanya masih berdoa minta apa tu? Taqabbalallah tadi, minta terima. Harap-harap cemas. Ini sikap yang paling harus kita miliki. Jadi tak boleh kepedean, tak boleh juga putus asa. Tengah-tengah, sedang-sedang saja. Tak ekstrim kiri, tak ekstrim kanan. Khairul umur awsatuha, tengah-tengah, Bu. Ya, tengah-tengah, moderat, moderasi, ya. Nah, itu yang paling dianjurkan. Karena apa, kata Imam Al-Ghazali, kenapa kita harus moderat, tengah-tengah, ya, harap-harap cemas? Idz laisa yadri, karena kita tak pernah tahu. Ya, semua kita tak pernah tahu atukub bila somuhu, apakah puasa kita di Ramadan kemarin diterima apa tidak? Siapa yang yakin? Ya, siapa yang tahu? Kalau Pak De Yoyo kalau yakin yang pasti diterima Ustaz. Ya, kita tak tahu. Atukub bila somuhu, apakah puasa kita diterima apa tidak? Kalau diterima, fahuwa minal muqarrabin, alhamdulillah, bagus. Itu harapan kita. Berarti kita termasuk orang yang dekat dengan Allah. Jangan-jangan aurudda alaihi, ditolak. Ya, jangan-jangan ditolak. Kalau ditolak, fahuwa minal mamkutin, berarti kita termasuk orang yang dimurkai, yang dimarahi, yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada harapan, ada juga kekhawatiran. Tengah-tengah, sedang-sedang saja. Makanya kita berdoa waktu lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami, ibadah kalian semua. Terus biasa juga diucap minal aidin. Ya, minal aidin. Apa maknanya? Semoga kita termasuk orang yang balik. Balik apa? Balik bersih, balik suci, balik semangat lagi. Jangan balik lesu lagi. Sudah puasa lesu, tadarusan tidak lagi. Coba hari ini yang tadarusan lah boleh berapa juz? Seharusnya sesuai hari. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa Syawal malam ini? Hari ini? Ya, 13 masuk malam 14. Seharusnya minimal 13 juz ngaji sudah. Kalau belum sejuz lagi tak boleh, Bu. Ramadan kemarin berkali-kali bergejer keadaannya. Kalau mek di masjid itu sampai fajar. Terus sudah subuh nyambung lagi. Saking semangat bagus. Yang jadi masalah tak lanjut setelah Ramadan. Nah, buktinya hari ini kira-kira. Tak usah dijawab, dalam hati dia jawabnya. Lah boleh berapa juz ngajinya hari ini? Dari lebaran ke hari ini. Setelah sudah malam 14. Ya, 14 awal malam hari ini. Jadi kita berdoa minal aidin. Semoga kita termasuk orang yang balik, yang kembali suci dari dosa, kembali semangat. Ya, itu. Wal faizin, faizin itu artinya beruntung. Faiz dari kata faza yafuzu fauzan. Jadi kita berdoa pasca berlebaran ini, semoga kita termasuk orang yang beruntung. Beruntung apa beruntung? Diampuni dosa,
dapat rahmat Allah, dapat berkah, dapat ridho, terbebas dari neraka, insyaallah masuk surga. Ya, itu min wal faizin. Ya, apalagi doa kita waktu lebaran biasanya kullu am wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun ini selalu dapat kebaikan. Jadi minta baik. Ya, anak baik, bini baik, laki baik. Ya, apapun baik, rezekinya baik, gawenya baik, baik kan loh. Ya, gitu. Nah, ini beberapa doa yang dianjurkan untuk kita baca setelah kita berlebaran. Hadirin yang mulia, malam hari ini kita belum kaji kitab Nashihul Ibad dan kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Kita akan bahas dulu masalah lebaran karena masih hangat-hangat juga ini. Karena tadi saya sampaikan di Masjid Istiqomah, pasca lebaran ini banyak tubuh lalai. Banyak lalai. Buktinya tadi tadarus belum boleh. Kalaupun boleh tak sehebat Ramadan kemari. Maka memang beda aura puasa itu beda. Aura bulan suci Ramadan itu beda. Habis lebaran habis galuh. Masjid balik sepi. Jamaah bergoyur, ya kan? Balik asal. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Karena memang tantangan kita setelah lebaran lebih berat, Bu. Ngapa? Yang pertama rombongan itu sudah mulai kenur, mulai dikit. Terus di bulan Ramadan kita dapat garansi, dapat jaminan. Apa hadisnya? Wasuffidat asyayatin. Setan dikebet. Setan dibelenggu. Ya. Nah, sejak tanggal 1 Syawal kemarin waktu kita takbiran, hari itu setan ucol lagi. Ucol lepas. Maka digentayangan lagi mencari mangsa. Bulan puasa setan dikebet lagi, banyak orang tak puasa. Banyak orang makan siang hari, banyak orang ngudut santai baik di pasar situ. Yang jualan itu banyak yang tak puasa. Ya. Jualan kue, ngudut ngepos. Ini orang pasar kan tahu dewek. Ya. Dan tak malu-malu tahun ini. Ku jengok biasanya masih nutup pakai tabir tirai. Sekarang jam 12. Ya, makan tak kati tabir yang jual makan itu. Santai baik dia. Buka besak-besakan. Nah, itu setan. Ya, setan dikebet. Sekarang setan tak dikebet lagi. Maka berarti lebih berat godaan kita di bulan Syawal sampai ke Ramadan berikutnya. Ada satu riwayat ingin saya sampaikan. Yang ini harap menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Ada riwayat dari Wahab bin Munabbih. Apa kata beliau? Inna iblis alaihi laknat yasihu fi kulli yaum idin. Fi kulli yaumi idin. Jadi iblis laknatullah alaihi setiap hari raya tanggal 1 Syawal iblis yasihu menjerit. Ada yang nonton video angin puting beliung, tornado dan kilat petir di Dubai itu? Ada suaranya kan? Tak tahu itu apa sound latar belakang, apa sound itu nyanyian aslinya. Itu ngeri dengar. Merinding dengar sound itu. Gemuruh angin itu. Nah, suara iblis yang nyerit pada hari raya itu, yasihu itu lebih dahsyat lagi. Nyerit sejerit-jeritnya. Ya. Begitu iblis menjerit, fayajtami'u ahluhu indahu, maka keluarganya berkumpul mengelilingi iblis. Siapa keluarga iblis? Ada yang tahu keluarga iblis? Setan. Setan, hantu, jin, taun. Nah, itu anak-anak buahnya kali itu. Setan seluruhnya berkumpul begitu mendengar jeritan iblis. Fayakulun, dan mereka berkata di hadapan iblis, ya sayyidana, wahai tuan kami, wahai bos kami, wahai pimpinan kami. Jadi setan nyebut iblis ya sayyidana. Ada yang paham maksudnya? Jadi hormat setan itu dengan iblis. Ada? Bu, setan tuh paling hormat dengan iblis.
Maka tadi saya sampaikan di Istiqomah, kalau ada orang nyebut nama Nabi, solawat Nabi, tak galak macam Sayyidina, bahkan membid'ahkan ucapan Sayyidina, itu kalah dengan setan itu. Kalau kalah dengan setan berarti lebih hebat dari setan. Kuadrat tuh setannya. Pak Imam, Pak Menteri ya. Mas, na'udzubillah. Nah, ini jadi dalil kita nih. Kan sudah kita bahas di kitab Bidayatul Minnah ya. Solawat yang pakai Sayyidina itu ada sir, ada rahasianya. Maka jangan pernah tinggal. Dan kita kurang ajar nyebut nama Nabi tanpa sapaan hormat. Jadi Sayyidina itu ucapan hormat. Jangan kita kalah dengan setan. Setan manggil iblis, ya Sayyidina, wahai Tuhan kami. Masa kita bid'ah mengucap Sayyidina? Ya, jangan kalah dengan setan. Setan tuh harus kita kalahkan karena dia musuh gitu. Setan berakhlak, mau ada kita kurang ajar. Nauzubillah, kan kurang ajar kita kalau tidak galak bersopan santun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata setan? Man audobaka inna nukassiru. Apa yang membuat engkau marah? Jadi setan nanya bosnya, ngapa marah bos? Siapa yang buat engkau murka? Inna nukassiru, akan kami hancurkan dia. Akan kami, ya, nukassir itu apa? Pecah-pecah ke, kami hancurkan, kami remukkan orang yang buat engkau marah. Apa jawaban iblis? La syai', tak kati. Tak kati. Yang buat aku marah itu cuma sekok. Walakinnallah, tetapi Allah Ta'ala qad ghafara li hadhil ummati fi hadzal yaum. Allah sudah mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Pada hari raya itu dosa umat Nabi Muhammad diampuni. Siapa yang dapat ampunan? Umat Nabi yang mana? Yang puasa. Yang tak puasa, mana dapat ampunan? Mana pacak lebaran? Walaupun biasanya tak puasa itu yang paling semangat lebaran. Yang paling semangat beli baju, berutang, tak bayar pula. Bisa ditagih nak bunuh. Yang puasa kadang santai baik. Yang dapat ampunan yang puasa, yang tarawih, yang tadarus, yang zakat, yang ibadat. Dan ada hikmah juga dari kisah ini. Sebelum kita lanjut, iblis itu marah gara-gara kita diampuni. Iblis marah gara-gara umat Nabi Muhammad dapat ampunan dosa, dijamin bebas dari neraka. Berarti pelajarannya apa? Kalau ada orang luat nyinga orang dapat nikmat, itu setan juga tuh. Belis juga tuh. Kawannya di kantor naik pangkat jabatan, promosi, dia itulah bangku panjang misalnya kan, luat. Nah itu belis tuh. Ada kawan bisnis, dagangnya laris, dia tak laris misalnya kan, nuduh, pasti pakai penglaris, pakai jin gitu, pakai tuyul gitu kan, macam-macam lah, pakai ini itu ini, menjatuhkan lawan bisnisnya. Luat. Jadi bahasa kawan itu apa? Smos. Susah melihat orang senang, iri hati. Itu juga belis itu. Ya, nauzubillah min zalik. Jadi alasan iblis nyerit tadi karena apa? Umat Nabi Muhammad kita ini dapat ampunan dosa. Itu yang buat dia marah. Ya. Lantas iblis memberikan perintah kepada anak buahnya, fa'alaikum antashghaluhum bil lazzat wasyahawat wasyurbil khamri. Wajib bagi kalian semua, kata iblis ngomong dengan anak buahnya, dengan setan. Wajib bagi kalian. Kalau wajib berarti dosa setan. Ya, kalau tak nuruti perintah iblis. Dan kewajiban ini balak bagi kita. Apa perintah iblis? Isinya antashghaluhum, sibukkan mereka, sibukkan umat Nabi Muhammad di hari raya mereka bil lazat, dengan kelezatan. Maka ingat lebaran tadi, naik masuk tiap rumah, ya kan, makan ketupat, seiris, 2 iris daging, itulah kali 10 rumah,
Seiris kali 10 iris. Kalau irisannya mah ini sekilo. 10 rumah tadi kan, belum lagi minum aqua, tak habis tuh, paling-paling seperempat diminum kan, mubazir. Ya kan? Belum lagi kakek ada Sprite, Fanta. Untung orang Yahudi kan. Terus ada apa pula kakek biasanya tuh? Sarang walet diminum. Tiap rumah ngambil siko, tak habis ngantongi. Ya kan? Ngawak ke anak kata-kata, ngawak ke cucu. Akhirnya penuh kulkas. Sarang walet dari rumah wong kalau. Jadi hari itu sudah lalai. Ya, memang kena jebak oleh iblis pada hari itu. Alaikum antashghaluhum bil lazzat. Sibukkan umat Nabi Muhammad pada hari rayanya dengan kelezatan. Wasyahwat dan ngikuti nafsu. Akhirnya oleh sibuk warawiri kuntang ginting, ya sowan sanjo tadi, zuhur liwat. Kalaupun tetap digawekan telat, lah marah-marah asar. Kalaupun sholat tak di masjid, tak berjamaah, pacak-pacak liwat nian itu. Zuhur liwat, asar liwat, maghrib liwat, isya tidur, subuh kesiangan. Kekenyangan tadi, begayangan kan? Berarti kalah pada hari kemenangan. Itu kan balak. Menang, kalah lagi hari itu. Ibarat main bola kaki itu, selebrasi, udah masukkan 1 gol, selebrasi habis-habisan, ladas, euforia, ya kan, senang, oleh masuk 1 gol tadi. Akhirnya merasalah menang, lalai. Serangan balik, 10 gol dibalas kawan. Itulah lebaran itu harus waspada. Jangan mentang-mentang diampuni, mentang-mentang hari raya, mentang-mentang lebaran, lalai. Ya, nauzubillah. Terus wasyurbil khamri, sibukkan mereka umat Nabi Muhammad dengan minum minuman keras, mabuk. Mungkin kalau mabuk minuman keras tidak barangkali. Mabuk yang mana? Mabuk makan minum tadi. Begayangan kan mabuk juga. Ya kan? Yang kecil-kecil ini mabuk THR. Kemana-mana kan? Bertagi pokoknya THR. Itu mabuk juga. Kalau dikasih tidak apa-apa, cuma minta jangan. Seharusnya anak-anak kita diomongin itu. Cuma percayalah zamannya. Bertagi tiap masuk rumah. Kalau yang terkenal hobi beri THR, rumahnya rame terus. Itu. Di Cangkring tuh jok lela. Itu pasti rame itu. Ditagih budak-budak Cangkring. Apa target iblis? Ya, dengan 3 perintah dia tadi. Sibukkan mereka dengan kelezatan, syahwat dan mabuk-mabukan. Target iblis, tujuan iblis adalah hatta yabghadhahumullah, sehingga Allah marah lagi. Sehingga Allah murka lagi dengan umat Nabi Muhammad pada hari mereka dapat ampunan. Kan ngeri. Bagaikan orang keluar dari obak penjara, di hari yang sama melakukan kejahatan lagi, tangkap polisi lagi, masuk obak lagi. Kan tak lama, keluar dari obak, landas asik, ya, menghirup angin segar, ya, bebas dari penjara. Maling lagi, misal tangkap lagi, masuk obak lagi. Orang tak lama aja. Barulah salaman, barulah peluk-pelukan dengan kawannya kan. Masuk lagi, jika kawannya cemen kau ini. Tidak lama. Itulah nasib orang yang sudah puasa, sudah lebaran dan berhari raya, melakukan dosa lagi dan maksiat lagi. Makanya perjuangan kita berat sudah Ramadan ini. Ya. Tapi berikut saya ingin sampaikan tentang 5 lebaran. Ini sudah berkali-kali saya terangkan, tiap tahun saya sampaikan untuk mengingatkan kembali. Jadi lebaran itu bukan masalah baju baru, ya, pakaian baru, bukan tak boleh juga beli baju baru, silakan, ya, tapi bukan itu inti daripada lebaran. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, laisal id liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang pakai baju baru. Bukan itu. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Bapak Ibu yang hadir yang mulia, yang dimaksud hari raya adalah orang yang bertambah taatnya kepada Allah setelah dia lebaran. Nah, kita cek introspeksi sekarang. Tambah taat apa kurang taat?
Ya, masjid tambah rame apa tambah sepi? Nah, jadi caknya balik ke habitat ini, balik ke asal. Nah, jadi banyak yang tak lebaran sebenarnya. Oleh karena itu ada 5 hakikat lebaran. Saya sampaikan singkat saja. Nomor 1, lebaran yang sesungguhnya kata Anas bin Malik adalah kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi dzanbun. Setiap hari yang kita lalui dan di hari-hari itu tidak tercatat kita melakukan dosa. Hari ini berdosa apa tidak? Nah, kalau tak berdosa hari ini lebaran. Besok maksiat apa tidak? Ya, kalau tak satu pun maksiat kita lakukan berarti lebaran. Contoh, sekok bae misal, salat 5 waktu. Digawekan gala berarti alhamdulillah man. Cuma kalau sikok bae tinggal berarti sudah melakukan dosa, melakukan maksiat. Berarti tak lebaran hari itu. Kalau tak lebaran, ujurang balik leber lejer, nian belum? Ya, nauzubillah. Nah, itulah hari raya. Yang pertama, hari di mana kita tidak melakukan dosa. Yang kedua, lebaran itu al-yaumal ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadah wal ismah min kaidi syaitan. Hari waktu kita mati kagak. Ya. Mati kagak mawa iman apa tidak? Ngucap syahadat apa tidak? Terus waktu mati kagak selamat apa tidak dari tipu daya setan. Dan ini yang paling berat. Ya. Tipu daya setan waktu kita sakaratul maut nanti, setan itu nyamar Bu, jadi laki, jadi bini, jadi anak, jadi cucong, jadi bakmi, jadi orang tua, bahkan nyamar jadi guru-guru kita, jadi kiai kita, bahkan yang lebih pakal lagi setan tuh nyamar jadi Tuhan. Mana lah nak pacak medakanya, ini Tuhan apa bukan? Itu akan terjadi pada saat orang sakaratul maut. Di saat orang sedang sakaratul maut, dahaga luar biasa, tenggorokannya kering. Ya, makanya sunnah orang yang sedang sakaratul maut dikasih minum. Kalau tidak bisa masuk lagi minum ke gorokan dia, cukup disendoi dikit-dikit. Kalau tidak bisa juga disendoi keluar meleleh dari sini, ambil kain bersih, basahi dengan air minum, oleskan, tempelkan ke bibir. Karena pada saat itu setan lagi nguji dia. Nak maling iman orang mukmin tadi. Dan dia nyamar jadi Tuhan. Nyamar jadi seberkas cahaya, akulah Tuhanmu. Ya, yang kau sembah selama ini, dosa mula ku ampuni giginya kan. Nah, kalau orang tidak tahu sifat Tuhan, tidak makrifat, tidak tahu Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, ya, tidak belajar sifat dulu, terbudi dengan setan tadi. Dia menyamar jadi cahaya. Ya, padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Kalau mirip cahaya, mirip makhluk. Itu godaan paling berat. Ya. Nah, selamat tak dari tipu daya setan itu kayak gitu. Kalau selamat, itulah lebaran yang kedua. Jadi lebaran bukan cuma di dunia, waktu mati kayak lebaran apa tidak? Ya. Yang ketiga, al-yaumal ladzi yujawizu fihi sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah wa yahlusu min aidil husum waz zabaniyah. Lebaran ketiga adalah ketika kita bisa lewat dari sirat. Bisa lewat dari sirat, ya. Terus selamat dari kengerian pada hari kiamat, dan selamat dari tangan musuh-musuh kita, selamat dari siksaan malaikat zabaniyah. Nah, selamat dari 4 ini. Satu tadi lewat dari sirat. Terus selamat dari apa? Kengerian pada hari kiamat. Terus selamat dari siksaan malaikat zabaniyah. Yang keempat, selamat dari musuh. Siapa musuh? Orang yang pernah disakiti, orang yang pernah dizolimi, pernah teraniaya. Ya, nah itu nanti jadi musuh di akhirat. Kalau kati yang nuntut kita di akhirat aman, lebaran. Tapi si kok wong nuntut kita di akhirat kayak gitu. Selopnya pernah kita ambil, dukunya pernah kita panjat, mangganya pernah kita karungi, misalnya kan awak minta awak karung. Nah, dia tak itu musuh itu di akhirat kayak ditagihnya itu. Berutang tak bayar, musuh itu di akhirat kayak. Suami menelantarkan istri.
Ya, itu jadi musuh di akhirat kaki. Atau istri durhaka dengan suami, anak kurang ajar dengan wong tua, itu nuntut di akhirat kaki. Musuh tuh Pak. Dan satu saja musuh gitu di akhirat kaki cukup menghabiskan amal kita walaupun banyak. Pernah saya sampaikan, ingat saya, dalam kitab syarah dari Ayyuhal Walad. Seandainya kita punya amal 70 nabi, saking banyaknya itu tadi. Amal gitu sebanyak amal 70 nabi. Pakam itu, Adik. Ya, tapi satu saja musuh kita di akhirat kaki habis amal 70 nabi itu. Jadi sikuk musuh itu banyak di akhirat kaki, tapi 1000 kawan dikit. Maka kalau pacak jangan ada musuh. Nah, pas saya pilpres nih damai-damai lah. Biarlah yang di MK perkara itu urusan mereka. Kita udah semilu-milu. Ya, boleh musuh, boleh jahat. Itu nyaro ke di akhirat kayak gitu. Nah, jadi hari raya ketiga itu selamat dari 4 tadi. Selamat waktu lewat sirat, selamat dari huru-hara hari kiamat, kengerian hari kiamat, selamat dari siksaan malaikat zabaniyah, dan selamat dari musuh kita. Yang keempat, al-yawma alladhi yadkhulu fihi al-jannah wa ya'manu minal jahim. Hari raya keempat adalah hari ketika masuk surga, selamat dari neraka. Nah, sekarang kita belum cetok masuk nih Pak Haji. Ya, walaupun yang ngomong ini tidak baca pastikan masuk apa tidak. Ya, tidak baca nak pastikan. Jadi selama kita belum yakin masuk, jangan kegeeran. Ya, jangan ya sombong gina, ya itu belum cetok, belum pasti. Nah, itulah hari raya keempat. Kalau lah masuk baru lebaran. Kalau tak masuk surga, lebarnihan, bukan lebaran, lebar. Kalau napasnya itu leber kau, nah leber. Terakhir, lebaran yang paling tinggi itu yang nomor 5, Bu. Al-yaumal ladzi yanzuru fihi ila rabbih. Hari ketika kita berjumpa dengan Allah, hari ketika kita melihat Allah, dan itu hanya bisa di surga. Masuk surga, berjumpa dengan Allah di surga, itulah puncak lebaran, puncak daripada hari raya. Nah, harapan kita 5 lebaran ini kita dapat gala. Baca ingatnya satu tadi, tak berdosa, itulah lebaran pertama. Yang kedua, mati mawa iman, husnul khotimah matinya. Itu lebaran yang kedua. Lebaran ketiga, selamat pada hari kiamat lagi. Selamat dari sirat, dari musuh, dari ahwal ngeri pada hari kiamat dan zabaniyah. Yang keempat tadi masuk surga. Yang kelima berjumpa dengan inilah lebaran. Bukan terkait dengan baju baru sama sekali. Ya, gitu. Terakhir, karena ini masih bulan Syawal, mungkin banyak yang puasa Syawal. Saya mau terangkan hukum puasa Syawal ini. Jadi siapa yang boleh puasa Syawal? Yang tak kati utang puasa. Ya, yang tak kati utang puasa, tanggal 2 Syawal sudah boleh puasa. Tanggal 1 belum boleh, lebaran, haram puasa. Nah, tanggal 2 udah boleh puasa Syawal. Bagi siapa? Yang tak kati satu pun hari yang tinggal di bulan Ramadan, tak kati satu pun kodok. Kalau ada kodok langsung puasa Syawal, haram puasa Syawalnya. Ngapa haram? Mendahulukan sunnah dari yang wajib. Seharusnya tuntaskan dulu kodoknya, tuntaskan dulu kewajiban, baru bayar, baru melaksanakan puasa Syawal. Nah, itu yang ideal, ya. Karena dalam hadis disebutkan man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa puasa Ramadan, maksudnya sempurna Ramadannya, baru diikuti 6 hari di bulan Syawal. Jadi harus sempurna dulu Ramadan. Kalau ada kodok berarti belum sempurna, bayar dulu kodoknya. Nah, yang puasa Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, sama seperti puasa setahun full, sama dengan puasa setahun penuh. Jadi yang boleh puasa Syawal, Bu, siapa? Yang kati utang puasa. Kalau yang ada utang, bayar dulu utangnya, lunasi dulu utangnya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi harus dipisah, kodok dulu baru
Syawal. Qada dulu baru sunnah. Ya, itu benar. Tapi cara kedua ini agak lebih ringan. Digabung. Qada gabung dengan Syawal. Boleh. Ya, ini untuk yang penyungkan jatuh tubuh ini cocok pakai pendapat kedua ini. Kalau nak dipisahkan jadi banyak. Syawal 6 hari, Qadanya 6 hari, 12. Hai. Keundangan banyak. Ya kan? Mantanglah berhaji lagi. Ai kau nak puasa 12 hari ada. Lemaklah 6 hari tapi dapat galau. Salah tak? Tidak. Ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i dan dikemukakan oleh dua ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Romli dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, jadi menurut dua ulama ini sah puasa qada gabung dengan Syawal atau puasa sunnah lain. Nah, tinggal dua ulama ini beda di teknis. Menurut Imam Romli, niat qada saja. Cukup niat qada saja. Ya. Jadi tidak usah diniatkan Syawalnya. Misalnya besok mau qada sekaligus Syawal, cukup niat qada. Sengaja aku puasa besok melaksanakan qada Ramadan tahun ini karena Allah. Syawal ini tidak disebut. Senin Kamis tidak disebut. Maka qada sah, Syawalnya otomatis dapat. Itu ya. Cara kedua harus disebut galau. Karena hadisnya kan menyatakan innamal a'malu bin niat. Amal itu sesuai niat. Kalau tak diniat tak dapat. Maka menurut pendapat ini harus disebut semuanya. Sengaja aku puasa besok hari melaksanakan puasa qada Ramadan. Menunaikan qada Ramadan tahun ini sekaligus puasa Syawal. Atau sekaligus puasa Syawal dan Senin atau Kamis, maka dapat galau. Ya. Nah, jadi teknisnya tinggal ada yang nyebut qada saja, ada yang qada disebut, Syawalnya disebut, Senin Kamisnya disebut, biar dapat galau. Itu. Nah, ini sah. Yang tak sah mana? Nyebut sunnah dulu baru qada. Nah, itu tidak sah. Ya, atau nyebut niatnya puasa sunnah saja. Niatnya puasa sunnah saja padahal dia ada qada, maka haram hukum puasanya. Hukum puasanya haram. Ini perlu saya tegaskan karena pernah saya nonton video ceramah di YouTube atau di Facebook itu yang bilang kalau ada qada dan kita pengen puasa Syawal, yang mana didulukan kata dia? Kata dia dulukan Syawal. Itu fatwa bertentangan, haram hukum. Kenapa? Salah fatwa itu karena qada itu wajib. Syawal itu sunnat. Wajib tidak gugur dengan yang sunnat, bahkan haram hukumnya. Makanya solusi dalam mazhab Syafi'i tadi ada dua ya. Yang pertama qada dulu baru Syawal. Yang kedua boleh digabung. Boleh digabung. Gitu. Yang membolehkan tadi alasannya apa? Syawal itu cuma sah di bulan Syawal. Sementara qada waktunya panjang kata dia. Sampai ketemu Ramadan berikutnya. Dia cuma memandang dari segi itu, tapi tidak memandang antara wajib dengan sunnah. Mana lebih tinggi, wajib dengan sunnah? Wajib. Ya, haram hukumnya mendahulukan sunnah dari yang wajib. Maka solusi yang tadi kita sampaikan, qada dulu baru Syawal boleh, atau digabung qada plus Syawal dengan dua teknis tadi, niat qada saja boleh, Syawal tak usah disebut, atau niat qada plus Syawal. Dua-duanya benar, silakan yang paling diyakini untuk dilaksanakan. Kurasa habis galau Syawalnya kan? Ya, Pak Menteri ya? Habis galau Bu ya? Alhamdulillah. Baik, sampai di sini ada nak ditanya ke?
Oh, masih kenyang galau saya, masih kenyang ketupat ya. Tinggal nanya nih. Galau, alhamdulillah. Apa? Jadi dulu kan aku sering main game Ustaz. Nah di game itu ada item game Ustaz. Ada gold, ada diamond, gitu kan, berlian maksudnya kan item game-nya. Terus kayak pedang-pedang, terus custom yang bisa dipakai di karakter kan. Nah itu beberapa item ada yang rare Ustaz, ada yang item rare, item langka, bisa dijual begitu Ustaz. Misal aku jualin nanti item rare dengan aku berlian, satu bulan aku kasih harga 10.000. Dibayar Ustaz cuma jualnya 10.000. Terus lebih 100.000 gold dibayar pakai 100.000 rupiah. Nah itu halal loh Ustaz, gitu Ustaz. Jual beli item game Ustaz. Aduh, yang baik itu perlu dikaji lagi tuh. Jual beli apa kan? Jadi intinya jual beli itu akan sah dalam Islam itu ketika yang diperjualbelikan itu ada manfaat, tidak ada mudarat dan tidak merugikan salah satu pihak. Jadi saya sampaikan kaidah umum saja begitu ya. Nah, untuk ke yang item yang ditanyakan tadi itu perlu diteliti lagi itu. Harus komisi fatwa pusat itu yang nyelidikinya kan. Tapi timbang saja dengan yang tadi saya katakan, jual beli itu sah kalau ada manfaat baik bagi penjual dan bagi pembeli. Kalau merugikan salah satu pihak itu termasuk jual beli yang haram. Karena kan Nabi katakan laisa minna man ghasyana. Tidak termasuk golongan kami, tidak diakui Nabi umatnya yang mudikan. Jadi itu prinsip jual beli itu, tidak boleh ada yang dirugikan, harus sama-sama untung. Ya, terus kalau rugi sama-sama nanggung. Nah itu prinsip Islam berdagang, bisnis itu itu. Nah, ada tak untungnya, ada tak manfaatnya, ya? Ada, di game itu lah ya. Jadi untuk bilang itu halal apa tidak belum bisa to the point, ya harus kajian. Kalau jual beli akun game Ustaz? Asal gamenya itu game yang manfaat. Kan game itu jengok maddahnya, kontennya ya. Ada manfaat misalnya melatih otak seperti game-game misalnya game catur kan, atau game-game pokoknya ada manfaat lah, minimal manfaatnya melatih kecerdasan, bukan cuma sekedar beladas. Kan ada juga game tuh yang game merusak kan, ada game yang seks tuh ada kan, pernah dulu game komputer zaman lama dulu. Nah itu game yang seperti itu ya tentu tidak ada manfaat, bahkan mengandung dosa. Nah, tinggal walaupun dia namanya game, kalau ada unsur manfaatnya, ya melatih otak, melatih kecerdasan, misalnya kan melatih analisis, ya berpikir secara detail, ya silakan saja, boleh buat game-game seperti itu. Atau ada juga game tuh yang kayak puzzle menyambung ayat, kan ada kan? Ya, ada juga game tuh cerita perang ya, perang zaman Rasulullah itu ada di laptop saya ada. Nah, game-game seperti itu silakan dibuat, karena kita ini harus menyaingi game-game yang tidak membangun itu. Ya, game-game yang merusak itu kan banyak. Maka harus ada juga Gen Z, anak-anak muda itu yang bikin game menandingi. Ya, karena anak-anak muda ini kadang-kadang tidak lepas dari game. Tapi kita nak melarangnya dia baca, harus disiapkan penggantinya. Ya, sama seperti musik. Kan sekarang ini kita tidak bisa lepas dari musik. Maka saya termasuk orang yang setuju musik. Ya, tinggal isi musik tuh mak mana. Gitu. Jadi kita tidak baca melarang musik, ya serta merta secara mutlak tanpa menyiapkan tandingannya. Misalnya tandingannya apa? Hadroh, ya kan misalnya kan kayak nasid, ya itu untuk menandingi lagu-lagu dangdut tadi kan. Jadi kalau kita cuma melarang tidak kati pengalihannya, sama dengan tidak. Nah, itu juga game. Anak-anak sekarang banyak cenderung ke game. Maka berarti kita harus mikir juga buat game, ya yang baik, yang positif, ada pendidikan di dalamnya, ya, ya untuk menandingi game-game yang tidak mendidik, yang tidak membangun tadi.
Jadi saya lebih kepada ada manfaat atau tidaknya, ya, pembelajaran atau tidaknya. Jadi gunakan kecerdasan untuk buat game yang bagus, silakan, ya. Nah kalau seperti itu, yuk dijual, yuk halal lah, ya. Tujuan kita kan nak ngerusak ini, ya, pasar game tak bagus tadi. Biar lebih jelas lagi begini, isi Facebook, isi TikTok itu kan banyak tidak benar. Kalau gara-gara tidak benar kita tinggalkan TikTok dan Facebook, Instagram dan sebagainya, akhirnya isinya tak bagus galau. Isi tak benar galau kan? Maka ustadz pun harus masuk Facebook, tapi isinya bukan joget, bukan main TikTok itu, cak goyang-goyang itu penyanyi-nyanyi, kan? Bukan, isinya ceramah, isinya nasihat. Mirip kayak itulah ada, ya, itu. Atau ada yang memang excellent. Ketika pesta misalnya udah gagal hadir, benar itu sikap yang bagus, ya. Cuma kalau seluruh ustadz gagal hadir di acara pesta karena ada musiknya, akhirnya 100% musik galak. Kati doa walaupun pendek, kati nasihat walaupun singkat, berarti kan 100% lagi musik tok. Maka saya termasuk, walaupun mungkin ada yang mencela, apa ustadz masih hadir walaupun ada kesan, saya ingin mewarnai, ya, biar tak 100% biduan nguasai panggung itu. Ada juga ustadz hadir di situ. Walaupun mungkin manfaatnya tidak pula ada, 1% jadilah. Ada yang nyangkut, barangkali ge biduan tu mikir kan, ustadz tadi ceramah itu, barangkali ge jadi asbab hidayah. Ya, walaupun ini kan masih pro kontra nih. Saya punya guru, Ustaz Taufik, tak galak dia hadir di acara seperti itu, walaupun di diundang ceramah. Selama di pesta itu ada biduan, ada organ tunggal, beliau tak galak. Benar, itu sikap yang paling bagus. Tapi saya juga punya guru yang lain yang berpandangan berbeda, seperti Gus Baha. Kayak Balian itu mirip Gus Baha. Ya, kalau tak kita hadiri 100% biduan menguasai panggung itu, ya, nah, maka ada tanggung jawab ulama juga di situ. Nah, balik ke game tadi dah, ya. Jadi silakan saingi game-game yang tak bagus itu dengan game yang bagus, yang mendidik. Karena tidak seluruhnya bisa diharapkan nak ke masjid galau. Minimal tak maksiat itu udah bagus. Ya. Minimal dia walaupun main game, gamenya game yang ngasah otak. Bukan cuma sekedar ngabis ke paket, lah juga ujung-ujungnya main judi slot misalnya kan. Itu mudaratnya besar. Allah. Pak Haji? Ya. Musuh. Ya, jadi memang berat. Untuk tidak punya musuh itu berat. Kadang-kadang ucapan kita buat orang tersinggung, kan gitu. Jadi caranya diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah, kalau tidak salah ya riwayatnya, sebelum tidur itu minta maaf dulu dengan, ya, seluruh orang yang orang Islam. Ya, sadar tidak sadar pasti kita punya salah tadi. Maka caranya apa?
ya doakan ya seluruh orang itu agar dapat ampunan. Jadi berdoa agar kita dapat ampunan, dan seluruh kaum muslimin, seluruh orang yang punya ada hak sama kita, ya mungkin haknya kurang kita tunaikan atau pernah tersakiti tadi. Jadi malam-malam itu sebelum tidur kita doakan kaum muslimin muslimat. Itu salah satu caranya dan solusinya, ya gitu. Terus diupayakan setiap ketemu itu salaman. Maka cak gitu kan asal masjid salaman, karena yang sering ketemu pasti punya peluang besar untuk salah. Makanya kita minta maaf, salaman bukan cuma lebaran, tapi setiap kali ketemu dalam dimanapun, di masjid, di kondangan salaman. Kan kata Nabi, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla yatafarraqu." Kalau ada dua orang bersalaman, tentu sejenis ya, bukan beda jenis. Lantas keduanya berjabat tangan ya ketemu tadi, maka dosa antara keduanya sudah diampuni Allah sebelum keduanya berpisah. Jadi sering-sering minta maaf, sering-sering jabat tangan, sering-sering mendoakan kaum muslimin agar dapat ampunan dosa. Maka sudah tepat setiap kita sholat pasti baca doa, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doa itu sudah jadi. Ya, mudah-mudahan kalau kaget pernah menyakiti tanpa sengaja, ya orang tadi tanpa sadar, insya Allah di akhir kaget kita sudah ada doa tadi yang mewakili kita, insya Allah menjadi pelebur ya salah yang pernah kita lakukan sebisa mungkin. Ya, cuma kalau sadar pernah salah, yo harus minta maaf. Ya, harus minta maaf, harus minta halalkan apa yang pernah terjadi itu tadi. Jadi intinya yang lebaran itu tadi, jangan niat secara sadar dan sengaja nyari musuh. Ya. Kalau orang kita ngomong biasa, baik lantas dia tersinggung, itu belum tentu jadi dosa kita. Bisa jadi kan uangnya baperan. Ya. Yang memang jelas-jelas salah tuh kita memang langsung ngatoi, to the point, jelek-jelekin, itu yang dosa. Kalau misalnya saya ngomong umum saja, tidak nyebut someone, ya orang-orang tertentu tidak nyebut nama, tapi lantas ada yang tersindir, ya, tersinggung, itu bukan salah kita, ya kan? Atau misalnya kita lewat, tidak jengok sama dia, akhirnya dia tersinggung, ya kan? Belum tentu kita dosa, karena kita tidak ngalok ke dia tadi, mungkin memang tidak jengok niat. Ya kan, cuma karena dia baper. Kalau perempuan tuh mungkin lagi datang bulan, ya kan, jadi agak perasa dikit, akhirnya dia tersinggung. Apakah kita menanggung dosa? Kan tidak. Jadi yang dosa itu yang memang sengaja kita lakukan. Kalau kita tidak sengaja, ya di luar kesadaran kita, lantas memang dia yang merasa kita sudah menyakiti dia, itu bukan dosa. Ya, maka tidak perlu susah hati juga. Jadi tak mungkin tak salah. Yang penting jangan sengaja, baik. Nah, kalau sengaja nyesel, jengok, minta maaf. Nah, masih misalnya status saya dulu yang pernah nyinggung orang banyak, siraman rohani dikalahkan oleh siraman duit. Itu kan banyak yang tersinggung. Apakah aku berdosa gara-gara itu? Padahal itu cuma nasihat secara umum tanpa menyudutkan siapapun. Dalam apa secara khusus nyebut nama, kalau aku nyebut nama, yuk jadi ngupat. Kan itu umum saja. Ya. Banyak lagi dosa aku. Kalau gara-gara itu dianggap dosa, enggak. Itu bukan dosa. Nasihat secara umum. Yang salah itu kalau aku nyebut si anu korupsi, si anu misalnya kan politik duit, nyebut nama jelas-jelas dalam status Facebook. Nah, itu ngupat jadinya. Dosanya dosa ngupat. Ya, itu. Bisa jadi kan dia sudah taubat. Barangkali kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya berarti kodoknya 5 hari, yang bergabung tadi 5 hari. Karena Syawal itu 6 hari tambah sehari lagi. Berarti yang sehari itu khusus Syawalan saja. Ya 6 hari tetap 6 hari. Kalau kodoknya tadi kan 5, sementara Syawalan 6, berarti 5 hari bergabung. Kodok plus Syawalan kalau mau digabung. Ya. Nah karena Syawal itu 6 hari kan kurang 1 masih. Maka 1 hari tadi khusus Syawal saja niatnya gitu. Kalau kurang banyak pisah ke baik. Ya, kalau kurang banyak kan berarti jadi berapa? 11. 5 hari kodok, 6 hari Syawal. Jadi 11 hari. Kalau kurang banyak. Cuma mana aku lemak lah gabung, ya kan? Sekali gawe, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui Pak Menteri ya. Itu keringanan. Ya, ambil keringanan itu kan, ruhsah itu. Kalau ada lokak lemak, ngapa nak saro kan itu? Pak Wali Jahid. Itu lokak lemak. Ya kan? Sekali ibadah, 2 sah. Baik, ada lagi? Cukup? Caknya masih pengaruh lebaran. Minyak-minyak ketupat kemarin itu masih ada agak-agak lengket nih yang dari. Iya. Baik, jadilah kan perdana. Insyaallah minggu depan masih baca, tapi tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 10 saya di Sekayu. Berarti libur. Minggu ketiganya libur ya, awal Mei. Minggu depan insyaallah masih di tanah air. Masih di Banjarmasin. Tanggal 2 baru berangkat ke Sekayu musabaqah provinsi. Jadi insyaallah minggu depan masih bisa belajar. Kita tutup untuk kajian malam hari ini. Kalau nanti yang nanya lagi ya sama-sama baca shalawat tibbil qulub. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai', ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulla syai'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.